warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya Barbara Gunawan. Kali ini dalam mata kuliah Manajemen Keuangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik tentang tinjauan manajemen keuangan yang merupakan bagian pertama dari keseluruhan materi manajemen keuangan. Saudara, bicara tentang manajemen keuangan, maka tidak terlepas dari teori Adam Smith. Teori Adam Smith menyatakan bahwa tujuan utama keuangan perusahaan itu harus memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Artinya, perusahaan itu harus dapat memaksimalkan nilai saham. Adam Smith juga menyatakan bahwa sistem usaha bebas menjadi sistem ekonomi yang terbaik bagi masyarakat sebagai suatu kesatuan. Melalui kerangka kerja usaha bebas, perusahaan akan mengembangkan produk dan jasa yang diinginkan, serta memberi manfaat bagi masyarakat. Tapi Adam Smith juga menyatakan bahwa dibutuhkan beberapa batasan, ya. Artinya tidak berarti sistem usaha itu sangat bebas, tapi harus ada batasan-batasan. Perusahaan itu tidak boleh menimbulkan polusi, baik polusi udara dan air. Lalu, meskipun perusahaan ingin memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham, perusahaan harus tetap melakukan praktik tenaga kerja yang adil. Ya. Perusahaan juga tidak boleh menciptakan monopoli yang mengeksploitasi konsumen. Nah, di situ. Jadi harus ada keseimbangan antara tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan kepedulian terhadap lingkungan, tenaga kerja, dan konsumen. Saudara, kan kita bicara tentang manajemen keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan keuangan di sini? Saudara, keuangan adalah sistem yang mencakup sirkulasi uang, persetujuan kredit, keputusan investasi, dan provisi atas fasilitas perbankan. Ya. Lalu, apa saja sih area dan pekerjaan di bidang keuangan? Saudara, area yang dibahas di dalam keuangan itu adalah manajemen keuangan. Bagaimana perusahaan melakukan atau memanage keuangannya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian area keuangan lagi adalah pasar modal, ya, dan juga investasi. Apa sih pekerjaan di bidang keuangan tersebut? Pekerjaan di bidang keuangan bisa meliputi perbankan, asuransi, ya, kemudian bagian keuangan di perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur, itu kan pasti ada bagian-bagian keuangannya. Kemudian di pemerintahan itu juga ada bagian keuangan. Untuk lebih detailnya, saudara bisa searching, cek di karisinfinance.com atau di financialcareers.com. Ya, di situ banyak sekali informasi-informasi tentang pekerjaan di bidang keuangan. Saudara, ketika kita berbicara tentang manajemen keuangan, tentu kita harus mengenal dulu bentuk-bentuk organisasi bisnis untuk mengetahui bentuk organisasi bisnis yang mana, ya, yang bisa memaksimalkan nilai perusahaan. Saudara, pada umumnya bentuk usaha perusahaan itu bisa dibagi menjadi ada perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perseroan, dan koperasi. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan limited liability company. Ya. Nah, di sini saudara, perusahaan perseorangan Anda mesti sudah tahu kan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh satu individu atau satu orang. Di mana biasanya pemilik itu juga sebagai pengelola. Kalau perusahaan persekutuan atau
partnership. Hampir sama dia dengan perusahaan perseorangan, tapi usaha ini biasanya dimiliki oleh dua atau lebih individu. Biasa juga disebut dengan firma. Ya. Kalau perseroan adalah bentuk usaha yang diatur berdasarkan perundang-undangan sebagai bentuk hukum yang terpisah dan dikenakan pajak sudah. Ya. Nah, kemudian untuk LLC, ini adalah tipe perusahaan yang menggabungkan bentuk persekutuan dan perseroan. Masih asing ya didengar, tapi itu ada. Ya. Kemudian untuk koperasi adalah bentuk usaha yang dimiliki oleh sekelompok orang yang telah diakui sebagai anggota. Nah, kalau koperasi ini kan biasanya dijalankan oleh anggota yang ada di dalamnya. Lalu saudara, pertanyaannya, bentuk organisasi bisnis apa sih yang bisa meningkatkan nilai perusahaan? Saudara, bentuk organisasi yang bisa meningkatkan nilai perusahaan itu adalah bentuk perseroan. Karena di dalam perseroan itu modalnya merupakan modal saham, ya. Jadi dengan menjual sahamnya, maka perusahaan bisa meningkatkan modal yang pada akhirnya kelak dengan pengelolaan yang baik bisa meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian apa sih tujuan utama keuangan? Ya. Saudara, tujuan utama keuangan itu sebetulnya adalah menciptakan nilai bagi investor. Ya. Dalam perseroan terbuka atau PT terbuka, manajer dan karyawan itu bekerja untuk pemegang saham yang memiliki bisnis tersebut. Sehingga mereka berkewajiban untuk melakukan kebijakan yang mendukung nilai dari para pemegang saham. Jadi pemegang saham itu diutamakan, ya. Mayoritas perusahaan itu berfokus pada bagaimana memaksimalkan tujuan keuangan secara luas, seperti pertumbuhannya, pendapatan per saham atau dividen, kemudian tentang pangsa pasarnya, bagaimana sih memperluas pangsa pasar. Tapi tujuan ini seharusnya tidak lebih diutamakan daripada tujuan utama keuangan. Apakah itu? Yaitu menciptakan nilai bagi investor. Ya. Nah, di sini seperti yang dikatakan tadi untuk tujuan utama keuangan. Ya. Saudara, tindakan manajerial yang dikombinasi dengan kondisi ekonomi, pajak, dan politik itu akan memengaruhi tingkat dan risiko arus kas perusahaan pada masa yang akan datang. Pada akhirnya akan menentukan harga saham perusahaan. Ya. Jadi kondisi-kondisi ekonomi itu pasti akan berdampak kepada harga saham. Politik juga, ya. Termasuk misalnya sekarang ada pandemi, kemudian ada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu biasanya membuat harga saham bergejolak, ya kan? Nah, saudara, bicara tentang nilai, kita harus tahu dulu tentang nilai intrinsik. Nilai intrinsik itu adalah estimasi harga saham yang sebenarnya. Ya, nilai intrinsik ini dihitung oleh analis yang kompeten. Anda pernah dengar nilai intrinsik ya? Untuk uang itu ada nilai intrinsik, ada nilai nominal. Ya. Nah, kalau dalam perusahaan di sini nilai intrinsik itu adalah estimasi harga saham yang sebenarnya. Jadi harga saham yang ditentukan oleh analis yang memang kompeten di bidangnya. Tapi kalau harga pasar, itu adalah harga pasar aktual berdasarkan informasi yang sudah dipersepsikan. Tapi bisa jadi persepsi itu tidak tepat. Ya.
Harga saham aktual itu bisa kita lihat di internet dan berbagai sosial media. Saudara nonton TV juga itu sering dijelaskan tentang harga-harga saham, termasuk pergerakan harga saham. Ya. Namun mengestimasi nilai intrinsik itu biasanya dilakukan oleh para analis sekuritas saja. Saudara, ketika nilai intrinsik sama dengan harga saham, maka disebut dengan terjadi keseimbangan. Ya, terjadi keseimbangan. Jadi nilai intrinsik tadi adalah nilai yang memang ditentukan ya berdasarkan ilmu tertentu, yang menentukannya adalah orang-orang yang ahli dan kompeten. Kemudian kalau harga pasar tadi dipersepsikan gitu ya oleh berbagai informasi, jadi dia harga pasar itu ditentukan berdasarkan informasi yang dipersepsikan. Biasanya seringnya tidak tepat ya. Keseimbangan terjadi ketika nilai intrinsik yang ditentukan oleh orang yang kompeten tadi sama dengan nilai pasar atau pasar aktual. Nah, saudara, dalam manajemen keuangan itu kita harus bisa mengantisipasi ketika terjadi konflik antara pemegang saham dan manajer. Ya. Di dalam perusahaan itu kadang-kadang ada konflik antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham tentu pengen mendapatkan bagi hasil dividen yang setinggi-tingginya. Ya. Manajer pengen mendapatkan kompensasi yang tinggi juga. Nah, di situ terjadi konflik. Kenapa? Kompensasi manajer itu kan berarti berupa gaji atau bonus. Gaji atau bonus itu akan mengurangi laba. Ketika laba itu berkurang karena gaji terlalu besar, maka dampaknya kan bagi hasil itu juga akan turun. Dividen juga akan lebih rendah. Ya. Nah, maka di sini ini salah tulis ya, harusnya paket. Untuk paket kompensasi, harusnya kompensasi itu tidak melebihi dari apa yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai manajer itu mengambil bonus atau gaji melampaui ya yang dibutuhkan. Di sini biasanya akan ada intervensi pemegang saham secara langsung untuk mengantisipasi supaya para manajer itu tidak mengambil kompensasi yang tidak sesuai. Ya, intervensi langsung oleh investor itu bisa jadi di investor institusi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dana lindung nilai, dan reksadana. Ya, jadi ingat konflik tadi terjadi karena ada kepentingan yang berbeda antara pemegang saham dengan manajer. Manajer ingin gaji bonus yang setinggi-tingginya, pemegang saham menginginkan laba yang tinggi. Kalau laba tinggi kan nanti dividennya juga tinggi, laba ditahannya juga tinggi. Sementara gaji manajer itu akan mengurangi laba, ya kan? Nah, di sini ada konflik kepentingan. Konflik antara pemegang saham dan manajer ini kemudian direspon oleh manajer dengan memaksimalkan harga saham. Ya, memaksimalkan harga saham. Saudara, bagaimana sih cara mengurangi konflik antara pemegang saham dengan manajer tadi atau yang biasa disebut dengan konflik agensi? Caranya yaitu dengan menerapkan GCG atau Good Corporate Governance. Ya. Di antaranya yaitu dengan mengadakan kepemilikan manajerial. Jadi manajer itu juga sebagai pemilik.
Nah, kalau dia sebagai pemilik kan maka akan imbang antara hasrat keinginan untuk mencari laba yang tinggi dengan hasrat untuk mencari bonus atau gaji yang lebih tinggi. Lalu faktor yang bisa mengurangi konflik yaitu diadakan Dewan Komisaris Independen. Ya, lalu diadakan komite audit. Ya, komite audit ini diharapkan nanti bisa menjadi pihak yang melakukan audit atas peristiwa atau kejadian yang ada di dalam perusahaan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Saudara, di samping adanya konflik antara pemegang saham dengan manajer, ada lagi konflik yang lain, yaitu konflik antara pemegang saham dengan pemegang obligasi. Ingat, obligasi itu adalah instrumen utang jangka panjang. Ya kan? Jadi sumber perusahaan itu bisa dari utang dan bisa dari modal. Nah, jadi kalau pemegang obligasi dia akan mendapatkan bunga karena obligasi itu kan adalah instrumen utang. Bunga di sini sifatnya tetap. Jadi berapapun laba yang diperoleh perusahaan, bunga yang dipegang atau bunga yang diperoleh oleh pemegang obligasi itu tetap sesuai dengan yang dijanjikan di awal, yang ada di kupon, yang tersaji di kupon. Sedangkan pemegang saham itu bisa saja mendapatkan bagi hasil yang tinggi ketika kinerja perusahaan sedang baik. Tapi sebetulnya pemegang saham ini juga memegang resiko. Ada resiko ya. Kalau misalnya proyek gagal, maka tentu dividen yang akan didapatkan juga akan lebih rendah dari bunga yang diterima oleh pemegang obligasi. Nah, konflik kepentingan itu terjadi ketika suatu saat perusahaan memperoleh laba yang tinggi, pemegang saham mendapatkan dividen yang jauh lebih tinggi daripada bunga yang diperoleh oleh pemegang obligasi. Ya. Nah, di sini sering terjadi konflik. Pemegang obligasi biasanya juga mereka membeli obligasi itu karena pengen risiko yang rendah. Ya, kadang ada yang mengatakan bahwa obligasi itu adalah instrumen yang hampir bebas risiko. Karena dia mendapatkan bunga tetap. Ya. Sementara pemegang saham itu belum tentu dapat dividen. Tapi ketika perusahaan berkinerja baik, labanya tinggi sekali, maka pemegang saham punya kesempatan untuk mendapatkan dividen yang tinggi. Ya. Nah, saudara, ada juga loh kepentingan pemegang saham dan masyarakat. Ada perbedaan kepentingan. Ya. Kalau pemegang saham kan dia pengennya dapat dividen yang tinggi. Ya, pemegang saham ingin supaya memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Perusahaan ingin memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Tapi ingat, upaya untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham itu tetap seperti di awal tadi dikatakan, tidak boleh mengesampingkan lingkungan. Jadi perusahaan tetap harus peduli terhadap kepentingan masyarakat. Jangan sampai keinginan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham itu mengakibatkan misalnya pencemaran air, pencemaran udara, ya. Kenapa? Kalau misalnya terjadi hal seperti itu, bisa jadi masyarakat sekitar itu menjadi
tidak tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut. Ya. Maka kepentingan masyarakat itu juga harus diutamakan. Begitu juga dengan kebutuhan konsumen. Ya. Tidak lupa juga untuk tenaga kerja. Saudara, bicara tentang konflik tadi, kemudian kebutuhan perusahaan dengan menyeimbangkan dengan kepentingan masyarakat, maka kita juga perlu melihat adanya etika bisnis. Ya, perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang senantiasa menjalankan bisnis yang beretika. Ya, apa sih etika itu? Etika adalah sikap standar tingkah laku atau perilaku moral. Ya, itu etika. Tapi kalau etika bisnis adalah sikap dan tingkah laku perusahaan terhadap karyawan. Yang tadi saya katakan. Bagaimana perusahaan manajer memperlakukan karyawannya. Sehingga karyawan mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Kemudian etika bisnis itu juga adalah sikap dan tingkah laku terhadap pelanggan. Ya. Lalu terhadap masyarakat. Jadi jangan sampai perusahaan misalnya berbisnis tapi tidak peduli dengan masyarakat sekitar. Maka ketika perusahaan itu misalnya beroperasi harus memperhatikan apakah ada polusi udara, polusi suara, maka harus ada yang namanya izin HO. Ya. Juga harus memperhatikan limbah, jangan sampai limbahnya misalnya mengotori sumur masyarakat sekitar. Ya. Etika bisnis itu juga harus dijalankan untuk para pemegang saham. Nah, kemudian saudara, ketika kita bicara tentang manajemen keuangan, maka kita juga bicara tentang kualitas laba. Jadi kalau dalam akuntansi, laba itu bisa kita peroleh dengan mengurangkan pendapatan dengan beban-beban. Ya kan? Jadi pendapatan atau pendapatan penjualan dikurangi beban itu akan mendapatkan yang namanya laba. Ingat, penjualan itu ada penjualan tunai, ada penjualan kredit. Walaupun penjualan itu merupakan penjualan kredit di mana kasnya belum diterima, tapi penjualan itu akan diakumulasikan antara penjualan tunai dengan penjualan kredit. Ya. Lalu nanti nilai total penjualan dikurangi biaya itu sudah dihitung sebagai laba. Nah, pertanyaannya apakah laba itu sudah benar-benar ada? Dalam akuntansi sudah diakui loh itu sebagai laba. Tapi dalam manajemen keuangan yang dipentingkan itu bukan laba tapi aliran kasnya. Ya. Maka dalam manajemen keuangan ada istilah kualitas laba. Laba yang baik menurut manajemen keuangan itu adalah laba yang berkualitas. Ya, laba yang berkualitas itu laba berkualitas apabila dapat digunakan oleh users untuk keputusan bisnis. Laba yang berkualitas itu juga apabila bisa digunakan untuk memprediksi harga dan return saham. Ya. Perusahaan dengan akrual yang tinggi itu menunjukkan labanya berkualitas rendah. Yang dimaksud dengan perusahaan dengan akrual tinggi itu penjualannya banyak penjualan kredit. Berarti kan memang kelihatan laba itu tinggi, tapi sebetulnya labanya itu belum nyata.
Karena penjualan kredit itu masih berpotensi aliran kasnya tidak masuk ke perusahaan karena adanya kredit macet atau customer belum bayar. Ya. Jadi misalnya ada pendapatan penjualan gitu 1 juta, bebannya misalnya ada 400.000, udah kelihatan kan ada laba 600.000. Ya. Tapi laba 600.000 tadi belum tentu bisa menjadi kas semua, tergantung kepada penjualannya tadi. Kalau penjualannya kredit, masih berpotensi ada kredit macet, masih berpotensi piutang tadi tidak dilunasi oleh customer, ya. Sehingga kalau perusahaan itu accrualnya tinggi, laba kreditnya piutangnya tinggi, dikatakan laba itu berkualitas rendah. Ya. Nah, saudara, pendalaman tentang materi ini ada di buku manajemen keuangan ya. Sehingga saudara bisa mendalami materi ini dengan baik apabila membaca bukunya. Jangan lupa baca buku manajemen keuangan bab 1 ya, supaya saudara bisa memahami dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.